Selamat pagi anak-anak Aikid. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Tante Leni percaya semua lagi keadaan happy ya. Menikmati liburan panjang dan merasa senang. Di hari Natal semua mendapatkan hadiah. Nah, di hari liburan ini tentunya anak-anak ada yang berlibur ke luar kota, tapi ada juga yang liburan di Kota Malang bersama dengan keluarga. Nah, pasti semuanya itu menyenangkan kan? Nah, nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung bulan Desember dan di akhir tahun 2025. Nah, Tante Leni berharap anak-anak Aikid dimanapun berada agar jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, Tante Leni mau mengajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan dan mengerjakan Book of Light-nya ya. Nah, pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Nanti anak-anak baca keseluruhannya agar anak-anak tahu apa yang Tuhan firmankan. Nah, Tante Leni hanya membacakan 2 ayat saja yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Nah, di pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-23 itu tentang keruntuhan kerajaan Israel. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Karena orang Israel telah berbuat dosa kepada Allah. Mereka lupa ya akan pertolongan Tuhan pada saat di Mesir mereka mengalami ditindas oleh Firaun. Ya. Nah, makanya Tuhan membiarkan keruntuhan terhadap kerajaan Israel. Hati Tuhan itu sakit sehingga menyebabkan Allah menjadi murka terhadap bangsa Israel. Murka Allah terhadap bangsa Israel itu yang pertama, bangsa Israel menyembah Allah lain. Yang kedua, bangsa Israel hidup menurut adat istiadat. Yang ketiga, mendirikan bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu dan tiang-tiang berhala di mana-mana. Nah, hal inilah yang membuat hati Tuhan sakit. Bangsa Israel lupa akan pertolongan Tuhan. Tuhan berulang kali menolong bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Di ayatnya yang ke-12 dan ke-13, Tuhan mengingatkan lewat firman-Nya, janganlah kamu berbuat seperti itu, dan berbaliklah di jalan Tuhan, serta mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan lewat perantaraan hamba-hamba Tuhan dan para nabi-nabi. Nah, di ayatnya yang ke-14, mereka tidak mendengarkan dan menolak perjanjian yang dibuat nenek moyang mereka. Bahkan mereka membuat 2 anak lembu tuangan dan patung Asyer untuk disembah dan beribadah kepada Baal. Nah, di ayatnya yang ke-18, maka terjadilah murka Allah terhadap bangsa Israel. Dimusnahkan kecuali
suku Yehuda dengan harapan suku Yehuda tidak melakukan hal tersebut. Tapi kenyataannya suku Yehuda juga tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-20 Tuhan menolak segenap keturunan Israel diserahkan ke tangan para perampok-perampok sampai habis. Nah, hal ini terjadi karena mereka telah melakukan dosa yang besar. Nah, dari kisah cerita ini apa yang kita pelajari agar kita tidak mengalami murka Allah? Yaitu yang pertama harus bersyukur. Ya, kita dipilih jadi anaknya, yaitu umat pilihan. Nah, di sepanjang tahun 2025 banyak nasihat, teguran lewat firman-Nya. Nah, mungkin ada yang belum kita lakukan. Atau anak-anak mungkin membaca firman Tuhan itu masih bolong-bolong, ya. Jarang, kadang baca, kadang tidak. Berarti tidak melakukan perintahnya. Nah, ayo di tahun 2026 kita buat komitmen. Kita perbaharui untuk setia lagi membaca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan kita akan mendapatkan nasihat, teguran, perintah. Nah, siapa di sini yang mau menerima janji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Ayo di awal Januari kita baca Book of Ron-nya ya. Nah, semua sudah dapatkan? Bila kita lakukan apa yang dijanjikan Tuhan, pasti Tuhan menepatinya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Aikid semuanya. Leni ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru, menikmati liburan panjang. Nah, kita nanti ketemu lagi di tahun baru, tahun 2026 dengan semangat yang baru. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.